Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabatku, di dalam ibadah haji yang Allah syariatkan untuk kita terdapat berbagai macam karunia rohani yang Allah titipkan di dalamnya. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah berihram. Ketika kita ihram, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri kita dari segala sesuatu yang terkait dengan dunia. Kita hanya, bagi laki-laki, diizinkan untuk menggunakan pakaian yang tidak lebih daripada kain kafan. 2 helai kain putih yang tidak berjahit. Bahkan kita tidak diizinkan untuk memakai pakaian dalam kita. Ini artinya adalah, kalau kita ingin datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ihram Allah ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa kita hanya datang dengan diri kita sendiri. Kita tidak datang dengan jabatan, kita tidak datang dengan harta, kita tidak datang dengan kemuliaan, kehormatan. Kita datang kepada Allah hanya dengan kain kafan yang kita miliki. Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Sungguh kata Allah bahwa kalian datang kepada kami dalam kondisi sendiri, dan kalian akan meninggalkan semua yang sudah kami berikan kepada kalian. Tidak satu pun yang kalian bawa, harta kalian, anak kalian, rumah kalian, mobil kalian, semua akan kalian tinggalkan. Dan kami tidak melihat bersama kalian ada penolong kalian yang kalian selama ini mengira bahwa mereka itu ada, kata Allah SWT. Dan sungguh telah tersesat jauh dari apa yang kalian sangka, apa yang terjadi pada saat itu. Wadalla ankum wa kuntum taz'umun. Sungguh kata Allah, apa yang kalian kira itu benar-benar salah. Kita datang kepada Allah bukan dengan harta kita, bukan dengan jabatan kita, dengan anak keturunan kita, dengan pasangan hidup kita, siapapun yang kita cintai, semua akan kita tinggalkan. Kita kembali kepada Allah dalam kondisi sendiri sebagaimana Allah menciptakan kita pertama kali. Jadi jangan berharap bahwa Anda pulang kepada Allah dengan jabatan. Anda tidak akan ditanya pernah menjabat sebagai apa. Anda tidak akan pernah ditanya bahwa Anda pernah memiliki uang berapa. Anda tidak akan pernah bertanya Anda punya pasangan seperti apa. Tapi semua kita akan ditanya apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kemudian pada fase berikutnya kita melaksanakan setelah ihram dari miqat, kemudian kita melaksanakan wukuf di Arafah. Dan hari ini adalah hari wukuf di Arafah bagi para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Di sana setiap orang sama dengan pakaian ihram yang sudah dia pakai. Dan selama wukuf di Arafah, tidak boleh seseorang itu membuka kain ihram. Kalau bagi perempuan, ya pakaian bukan seperti biasa, karena memang perempuan auratnya berbeda dengan laki-laki. Maka selama di padang Arafah, seorang haji harus tampil seperti yang lainnya. Padang Arafah adalah simbol tentang persamaan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beda yang putih dengan yang hitam, yang kaya dengan yang miskin, pejabat dengan rakyat biasa, semua sama di sisi Allah SWT. Semua akan berhadapan dengan hari perhitungan. Padang Arafah memberikan kepada kita simbol tentang hari pembalasan, hari kita akan dihisap oleh Allah SWT. Pada saat itu tidak akan ada yang bisa selamat daripada hitungan Allah. Kita mungkin lupa dengan apa yang sudah pernah kita lakukan, tapi Allah sama sekali tidak pernah lupa. Allah selalu mencatat apa yang kita lakukan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatatnya, Allah menuliskannya, tapi mereka sudah lupa, kata Allah. Maka pada hari itu orang-orang yang melakukan keburukan, mereka kaget. Mereka mengatakan, ini apa ini? Kitab apa ini? Semua dia catat. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Dan pada saat itu diturunkanlah kitab, catatan amal setiap orang. Setiap kita akan punya catatan amal. Sekarang kita malas untuk mencatat amal kita. Ya, barangkali
itulah kelemahan kita. Tapi di sisi Allah, apapun yang kita lakukan sudah ada catatannya. Baik buruknya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pada hari kiamat nanti, ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul tanpa ada yang bisa membela kita, tanpa ada yang bisa memberikan syafaat bagi kita kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu diturunkanlah catatan amal setiap masing-masing dari kita. Ketika itu orang-orang al-mujrimin, para pelaku kejahatan mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Tidak meninggalkan sedikit pun, yang kecil, yang besar, semua dia catat. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka saat itu mendapatkan semua yang mereka kerjakan, kecil, besar, ataupun di antara keduanya. Pada saat itu tidak ada lagi raja, tidak ada lagi penguasa, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dalam kondisi takut, semua dalam kondisi khawatir atas diri mereka. Pada saat itu anak akan lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya. Setiap orang akan mencari tebusan atas dirinya. Bawahan akan mencari atasannya. Kalau seandainya menurut dia atasannya bisa dijadikan tebusan untuk keselamatan dirinya. Bahkan orang tua bisa menjadikan anaknya sebagai tebusan. Dan juga sebaliknya. Setiap orang pada hari itu akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu anak akan lari dari orang tuanya. Pasangan akan lari dari pasangannya. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nafsi, nafsi, nafsi katanya. Diriku, diriku, diriku. Dia tidak akan memikirkan orang lain saat itu. Kemudian setelah kita melaksanakan wukuf di Arafah, di mana wukuf di Arafah sebagaimana kita katakan adalah simbol tentang hari pembalasan yang di dalamnya tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang akan bisa selamat daripada hisabnya Allah SWT, kecil dan besarnya akan dihitung oleh Allah SWT. Maka kemudian kita melanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu melontar jamarat. Bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, ingin datang kepada Allah, dia harus sadar bahwa dunia ini adalah tempat dia diuji oleh Allah SWT. Dia bukan orang yang pertama diuji. Diuji dengan kebaikan agar dia bersyukur. Diuji dengan keburukan atau dengan kesusahan agar dia bersabar terhadap ketetapan Allah SWT. Dan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah SWT. Dan itu kita lihat daripada kisah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia memiliki cinta yang begitu besar terhadap anaknya, sekian puluh tahun dia menunggu kelahiran sang anak, tapi Allah nggak kasih. Tapi ketika anak itu lahir, ketika anak itu sudah mulai remaja, sudah sedang asik-asik dengan orang tuanya, sudah sangat menyenangkan bagi orang tuanya, sudah bisa diajak bermain, diajak membantu untuk bekerja, tiba-tiba Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tapi Ibrahim adalah seorang hamba yang, selain dia adalah seorang hamba yang penyayang kepada keluarganya, penyayang kepada manusia, tapi dia adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya pengalaman sebelumnya ketika dicampakkan ke dalam api karena membela keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah ingin Ibrahim menunjukkan bukti yang selanjutnya. Allah ingin Ibrahim menyembelih anaknya. Tapi bagi Ibrahim sebagai hamba yang taat, sebagai seorang Rasul ulul azmi, dia hanya bisa mengatakan sam'an wa ta'atan lillah. Taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disampaikan kepada sang anak. Dan anak pun luar biasa. Dia menjawab kepada orang tuanya, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatkan aku di antara hamba-hamba Allah yang bersabar. Mereka pun menyerah kepada Allah. Tapi ternyata tidak sampai di situ saja. Ketika kita ingin taat, ada godaan, ada ancaman, ada segala macam yang akan membuat kita bisa jadi jauh dari Allah SWT. Dan itu dialami oleh Ibrahim. Akan tetapi, Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah berhasil melewati itu semua. Godaan datang dari pihak syaitan, dari iblis yang
datang kepada Ibrahim, menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau adalah seorang bapak yang tidak punya rasa kasihan, tidak punya rasa sayang pada anakmu. Kenapa anakmu sendiri kau bunuh? Kenapa anakmu sendiri kau sembelih? Tapi Ibrahim sudah punya komitmen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga anaknya. Maka kemudian dia melempar iblis yang terus berupaya untuk menggodanya, dan Ibrahim pun terus berupaya untuk menyingkirkan iblis, dan untuk itu Ibrahim melempar iblis itu dengan batu. Dan saat ini kita memperingatinya atau mengulang kisah Ibrahim itu dengan melontar jumrat atau melontar jamarat, melontar di tempat pelontaran yang ada di Mina. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT, ini adalah simbol atau ini adalah pesan kepada kita bahwa kalau kita ingin datang kepada Allah, maka kita akan menghadapi berbagai macam cobaan. Cobaan itu bisa datang dalam bentuk yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian benci sesuatu, tapi di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Dan barangkali juga kalian cinta sesuatu dan di dalamnya terdapat keburukan bagi kalian. Allah tahu dan kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT, kita ambil lagi pelajaran di dalam perjalanan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah yang bentuknya seperti kubus atau persegi empat. Ada sudut timur, ada sudut barat, ada sudut selatan dan utara. Di sini kita bisa mengambil pelajaran. Di dunia mungkin kita bisa pergi kemana saja. Kita bisa menjadi apa saja. Kita menjadi seorang insinyur, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pendidik, atau menjadi pengusaha, atau menjadi pejabat, atau menjadi orang biasa. Kita boleh menjadi apa saja, tapi jangan jauh-jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir." Maka Allah katakan, Allah lah yang mengarahkan setiap hamba atau setiap umat itu ke timur, ke barat, atau kemana saja yang Allah arahkan. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, kata Allah. Maka di mana saja kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'an, Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Allah akan menjemput kalian semuanya. Allah akan membawa kalian kembali kepadanya. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, Allah menguasai kita. Dimanapun kita berada, Allah mengetahui kita. Dimanapun kita berada, Allah memantau kita. Kita tidak akan bisa keluar daripada kekuasaan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi apa saja, silakan. Mau menjadi polisi, tentara, silakan. Tapi jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah tawaf yang menjadi bagian daripada rukun haji ataupun umroh, di mana seorang yang berhaji ataupun yang berumroh, dia akan mengelilingi rumah Allah SWT. Ini dapat kita ambil bahwa kemana saja kita pergi, jangan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing selalu kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan selamat. Kenapa? Karena memang dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.